Apa yang membuat saya sulit untuk mengampuni? Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Selamat pagi saudara dan saudari. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Bagaimana mungkin seorang pengutang dengan hutang yang begitu besar bisa diampuni? Itu hanya mungkin jika sang kreditur melihatnya bukan sebagai hamba yang memohon, bukan sebagai pengutang, tetapi sebagai seorang anak, dan ia merasa seperti seorang ayah yang mengampuni anaknya. Maka diampunilah dia dari semua hutangnya. Tapi sayangnya, hamba itu tidak melihat seorang saudara pada sesama hambanya dan menolak memberinya pengampunan atas hutang yang jauh lebih kecil. Pengampunan tanpa batas. Itulah yang Allah ingin berikan kepada kita, karena kita adalah anak-anak Bapa. Oleh sebab itu, kita pun harus membagikan hak istimewa sebagai anak dan pengampunan kepada orang-orang yang berselisih dengan kita. 70 kali 7. Pernahkah kita berpikir berapa 70 kali 7 itu? Itu berarti sampai 490 kali kita dipanggil untuk mengampuni seseorang yang berulang kali menyakiti kita. Tapi bagaimana dengan seseorang yang bahkan tidak meminta maaf atau bertobat? Tentu saja, angka 490 itu bersifat simbolis. Artinya mengampuni tanpa batas. Karena itulah cara Tuhan memperlakukan kita. Kita sudah berdosa lebih dari 490 kali dan Tuhan dengan sabar mengampuni kita. Namun, kita tidak boleh menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak meminta maaf atau bertobat? Mungkin saja seseorang tidak sadar bahwa dia telah menyakiti orang lain. Mungkin itulah sebabnya Yesus berdoa agar Bapa mengampuni musuh-musuhnya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ciri pertama pengampunan adalah tanpa batas. Yang kedua, tanpa syarat. Oleh karena itu, apakah seseorang meminta maaf atau tidak, bertobat atau tidak, kita tetap harus mengampuni. Sebab jika kita tidak mengampuni, Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Jika kita mengampuni, Tuhan pun mengampuni. Sesederhana itu. Rahmat Tuhan juga menuntut belas kasihan dari kita. Ketika kita berdoa, Bapa kami, kita meminta pengampunan dan kemudian berkata, sebagaimana kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Pengampunan yang sejati adalah pengampunan tanpa syarat yang keluar dari hati. Tentu, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena itu, kita perlu berdoa untuk memohon kekuatan agar bisa mengampuni. Dan ketika kita mengampuni, kita dibebaskan dari beban. Ketika kita mengikuti Tuhan, kita menyingkirkan keinginan pribadi, dan Tuhan memberkati kita. Tuhan telah baik kepada kita, maka kita pun harus berbuat baik, sebab kita semua adalah anak-anak-Nya. Mengampuni memang sulit, sehingga orang yang lemah tidak akan mampu melakukannya. Tetapi inilah jalan Tuhan. Tanpa itu, kita tidak dapat dipulihkan kepadanya dan kepada sesama. Dan karena Allah telah membuka hatinya untuk mengampuni, maka tidak ada makhluk yang seharusnya terlalu sombong untuk mengampuni. Sebab jika ada yang paling disakiti oleh tirani manusia, itu adalah Allah sendiri. Tidak mau mengampuni adalah seperti belenggu, di mana kuncinya justru dipegang oleh diri kita sendiri. Itu adalah penjara, bukan hanya karena kesombongan, tetapi juga
karena dosa. Allah menyatakan bahwa itu dosa, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh menahan pengampunan dari siapapun. Orang yang menolak mengampuni, menganggap dirinya sempurna. Sementara dunia melihatnya sebagai seseorang yang sengsara. Mengampuni adalah hak istimewa untuk memberi seseorang damai, tetapi terutama untuk memberi damai kepada diri sendiri. Mari kita mengampuni dengan sungguh-sungguh, dan berbahagialah mereka yang hidupnya tidak bercela. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jika masih ada luka dan ketidakmauan mengampuni yang tersisa di hatiku, aku menyerahkannya kepadamu. Tuhan, kini aku menjadikan rasa sakit ini sebagai persembahan. Sebab rahmat-Mu melimpah untuk mengampuniku. Tolonglah aku untuk tetap setia memegang perintah-Mu. Dan tuntun aku untuk melangkah maju. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara dan saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita. And Couples for Christ.